Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Baik, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? 1. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. 3. Siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. 4. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 5. Siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita baca teks percakapan berikut ini ya secara bersama-sama. Balon bertanya kepada perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Jawab perahu, dengan bantuan angin balon. Kemudian balon bertanya lagi, angin? Apa itu angin? Perahu menjawab, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Jawab balon, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Perahu menjawab lagi dari jawaban balon tadi. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Ya, anak-anak, dari percakapan antara balon dan perahu, itu tadi membahas tentang udara. Ya, anak-anak, udara itu ada di sekitar kita ya. Contohnya, udara yang setiap kita hirup itu dinamakan oksigen. Dan udara yang kita keluarkan dinamakan karbon dioksida. Nah, perahu tadi dapat berlayar karena bantuan angin. Angin itu dinamakan udara ya. Jadi, perahu itu dapat bergerak karena ditiup oleh angin atau udara tadi ya. Kita lanjut lagi. Ayo melakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Kita baca bersama ya. Sifat-sifat benda. Nah, anak-anak, nanti kalian melakukan percobaan ini ya dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Kita baca bersama ya. 1. Alat dan bahannya yang kita perlukan itu adalah balon. 2. Kantong plastik bening. Kemudian cara kerjanya, 1. Tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. 3. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, anak-anak, nanti kalian melakukan percobaan ya. Dari percobaan itu, coba kalian amati bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastiknya. Kemudian kalian membuat kesimpulannya ya. Jadi, benda gas jika dipindah tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya juga seperti botol. Kita baca bersama ya. Teks ini meniup balon. Balon terbuat dari karet.
berkarat bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Anak-anak, perhatikan permainan ini. Permainan ini adalah namanya kepala, pundak, lutut, kaki. Ada yang pernah melakukan permainan ini? Ya, permainan kepala, pundak, lutut, kaki ini bisa dinyanyikan dengan lagu ya. Contohnya, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, bisa dinyanyikan dengan lagu seperti itu. Permainan kepala, pundak, lutut, kaki membutuhkan konsentrasi. Jika dalam lagu menyebutkan kata kepala, berarti siswa memegang kepala. Jika dalam lagu menyebutkan kata pundak, berarti siswa memegang pundak. Jika dalam lagu menyebutkan kata lutut, berarti siswa memegang lutut. Jika dalam lagu menyebutkan kata kaki, berarti siswa memegang kaki. Kalian bisa mempraktikkan permainan ini bersama dengan keluarga atau teman ya. Ayo membaca bersama. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, jadi Beni ini mau menyampaikan aturan-aturan yang ada di rumah. Anak-anak, aturan itu tidak hanya ada setiap permainan ya. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Aturan itu harus kita patuhi ya. Ketika bermain misalkan ada peraturan, itu harus kita patuhi. Ya, tidak boleh kita langgar. Ketika bermain juga tidak boleh curang. Nah, jika aturan itu kita patuhi, maka hidup kita akan menjadi tertib ya. Di rumah juga ada beberapa aturan. Nah, aturannya apa saja? Ini ada contoh aturan yang ada di rumah. 1. Bangun pagi pukul 05.00 atau pukul 5 pagi. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Kemudian 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 atau pukul 9 malam tidur. Anak-anak, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Kalian bisa membuat aturannya seperti ini ya, agar kalian lebih menjadi anak yang tertib, menjadi anak yang rajin. Tentunya rajin dalam belajar, beribadah, dan membantu pekerjaan orang tua. Kita lanjut lagi, pembelajaran 6. Kita baca bersama ya. Beni berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Beni mengisi pistol mainannya dengan air. Coba anak-anak, kita baca bersama teks percakapan antara Beni dan ibu ya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Ibu menjawab pertanyaan Beni. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita baca bersama. Wujud benda.
Dilihat dari wujudnya, benda itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, ini adalah contoh benda padat di sekitar kita. Ya, ada lemari, ada kursi, pensil, meja. Dan juga ada tangga. Ini adalah contoh benda padat. Selanjutnya, contoh benda cair di sekitar kita ada air, susu, kecap, minyak, bahan kimia cair seperti alkohol, bensin, dan lain-lain. Ada sabun cair, ada berbagai jenis cat, dan madu. Lanjut lagi, ada contoh benda gas di sekitar kita. Ya, ada balon, ini ada gas LPG. Kemudian ada asap pabrik. Ini adalah contoh benda gas. Anak-anak, amatilah gambar berikut ini ya. Ini adalah Benny yang sedang bermain dengan temannya, bermain pistol air. Anak-anak, perhatikan gambar ini apa yang dilakukan Benny. Nah, Benny sedang apa dengan temannya? Ya, bermain pistol air. Nah, pada gambar ini, pistol airnya terkena pada wajah temannya. Anak-anak, jika kalian bermain pistol air, itu tidak boleh mengenai wajah ya, terutama. Nah, karena itu sangat berbahaya ya. Jadi, jika bermain pistol air, tidak boleh harus terkena dengan wajah. Ya, karena itu berbahaya. Jadi, kalian bermain pistol airnya dikenakan selain pada wajah kalian. Nah, ya. Selanjutnya, kita baca bersama. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Ya, jadi anak-anak, aturan itu ada di mana-mana ya. Bisa berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturannya berguna untuk mengatur kehidupan ya. Jadi kita sebagai sebagai manusia ya, ketika kita di rumah, kita harus wajib mentaati semua aturan yang ada di rumah ya. Yaitu wajib kita taati. Kemudian ketika bermain ya, itu juga harus kita taati juga. Di mana-mana harus kita taati peraturannya ya. Karena kalau kita tidak mentaati peraturan, maka apa yang terjadi? Ya, akan terjadi keributan atau tidak tertib ya. Nah, itu tadi. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Ya, di sini ada contoh soal, kita baca bersama. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Ini dapat kita kerjakan. Di sini jumlah pistolnya ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi dapat kita tulis 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan, ya tadi pistolnya jumlahnya
kita urutkan 1, ditambah 1, ditambah 1 sama dengan 3. Jadi anak-anak, angka berapapun jika dikalikan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Contohnya ini, 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6. 20 dikali 1 sama dengan 20. 56 dikali 1 sama dengan 56. 100 dikali 1 sama dengan 100. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Anak-anak, kalian untuk memudahkan mengingat perkalian, ya, lagu ini dapat membantu kalian. Ini lagunya berjudul Belajar Perkalian dengan irama lagu Becak ciptaan Ibu Sud ya. Begini lagunya anak-anak. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya. Satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ya, ini tadi ya. Kalian bisa sambil bernyanyi untuk mengingat ya. Cara bagaimana mengerjakan perkalian. Kita lanjutkan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 2 kali 5. Sama dengan berapa? Masih ingat kan yang kemarin ya? 2 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5. Sama dengan 10. Yang kedua, contohnya 4 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Kita jumlahkan sama dengan 8. Yang ketiga, 5 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya berjumlah 5 ya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan 35. Anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa ya, anak-anak giat belajar dan beribadah. Tidak lupa membantu orang tua di rumah ya. Sekian dari Ibu Guru. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.